Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja, sempurnakan hajimu gitu. Wa atimmul hajja wal umrah, dan sempurnakanlah umrah. Ya, kalau haji mah ketika kita haji pasti bakal umrah. Tetapi ketika umrah tidak haji gitu ya. Kalau haji pasti berserta dengan umrohnya gitu. Nah, makanya dalam haji itu kan ada 3 praktek ya. Haji itu ada 3 jenis haji. Ada yang mendahulukan umroh, kemudian mengakhirkan haji, ayah mendahulukan haji, kemudian umrohnya belakangan, ayah. Atau ada juga yang disekalikan bareng, sewaktukan haji dan umroh. Biasanya orang-orang yang dekat, orang-orang sana ya, yang disebut dengan haji qiran. Haji qiran itu haji disatukan. Kenapa? Wah, kur sedang paciwuhna gitu, sekalikan di situ. Ya, orang-orang yang sibuk biasanya. Ya, yang sibuk hanya beberapa hari, di sananya 5 atau 6 hari kan gitu. Kalau disatukan tuh sehari itu wah gitu, 6 hari pulang lagi. Itu namanya haji qiran. Nah, haji qiran, haji disatukan antara haji dan umrohnya. Waktu zaman Nabi gimana sih hajinya? Nabi itu berangkat dari Madinah kapan sih, tanggal berapa? Biasanya Nabi tanggal berapa berangkat dari haji? Berangkat dari Madinah ke Mekah itu? Dan tanggal 8 apa? 8 Dzul Hijjah, bukan 8 Syawal. Kalau kita kadang dari Syawal udah pada Dzul Qa'dah udah pada pergi. Nah, itu tanggal 8. Tanggal 8 berarti kan tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12 sudah bisa. 13. Nah, jadi ada nafar sani, ada nafar ula gitu. Jadi sebetulnya kalau qiran itu cukup 5 hari sih haji. 5 hari atau 6 hari cukup gitu. Itu haji itu sebetulnya di kita mah lama kan. Haji itu berapa? 40 hari. Jadi mahal nanti ku hotel, ku makan, ku main gitu. Aslinya makan segitu. Tapi bayangkan coba kalau misalkan kita ngambilnya qiran. Gimana coba ini penerbangannya kan nggak mungkin kan. Aturannya wah gitu, membludaknya gitu. Makanya di kita itu biasanya haji kita itu suka didahulukan umrohnya. Makanya berangkat nih umroh dulu, setelah umroh kan kemana gitu, baru pas waktunya haji bareng haji gitu. Kenapa? Supaya tidak banyak bersentuhan dengan orang-orang lain gitu. Kalau umroh duluan kan orang lain belum ada, kita sudah duluan umroh, jadi nyantai. Pas haji paling jadi beberapa hari ya, yang 5 hari itu aja yang pagi linggisik mah gitu. Ya, jadi puncaknya itu di situ, di haji di situ, karena waktunya itu mah harus tentunya. Mulai tanggal 9 gitu, wukuf, kemudian jumroh dan seterusnya kan waktunya jelas itu mah. Gitu. Nah, makanya tidak terlalu banyak, itu kan harapan pemerintah kita itu, karena orang Indonesia itu kan kecil-kecil, lemah-lemah gitu. Kalau sering berhubungan dengan yang lain, desak-desakan, banyak yang meninggal gitu. Makanya umroh dulu lah. Maka disebut haji. Kalau umroh dulu itu apa? Haji tamatu. Tamatu itu naon? Enak-enakan, senang-senang. Ya santai kita umroh dulu, kalem gitu. Pas haji baru. Makanya karena enak-enakan itu harus ada denda, namanya dam. Udah include sih biasanya ketika kita haji, udah pasti di Indonesia mah langsung didenda, langsung dam gitu, tamatu gitu. Nah, ada haji ifrad. Haji ifrad mah haji dulu, udah pulang, orang-orang udah pulang, kita baru umroh gitu. Haji dulu, umroh terakhir gitu. Itu disebut ifrad namanya gitu. Jadi haji itu ada 3 ya cara haji itu. Mau yang haji qiran, haji tamatu, haji ifrad, tetap aja ada syarat dan rukunnya, sama syarat dan rukunnya mah gitu. Salah satunya harus ada ihram dulu, kan rukun haji itu ihram ya.
Ini salah satunya itu ihram. Ihram itu kalau laki-laki kan kayak kalau ihram ada di umroh juga sama. Nah, itu kainnya kan 2 helai itu. Nah, yang kalau laki-laki atas dan bawah ya nggak berjahit, kalau perempuan pakai gitu berjahit. Nah, nggak boleh wangi-wangian. Itu gimana katanya kalau pakai sabun ya wangi sabun juga, pakai sampo gitu. Jadi bagusnya ketika ihram jangan gitu. Sampai tahalul, namanya tahalul berarti sudah halal. Gitu. Tahalul itu ditandaan dengan bercukur, maka di kita mah tahalul itu bercukur, padahal harus bercukur halal lagi gitu maksudnya. Halalnya ya tahalul ya ditandain dengan menggunting rambut, mencukur. Biasanya haji nu enak mah kan di Arab mah kan supaya cepat dibotakan sekali shot gitu. Kan kalau dicukur biasa segake mali lama lama. Makanya dibotakan sekalian supaya kan banyak yang mau dicukurnya gitu. Shot sekalian. Makanya kalau sudah haji mah kelihatan barotak gitu ya. Botak semuanya. Gimana sih gak tapi nges botak ya? Ya nah harus tapi harus dicukur di tanda gitu. Nah, jadi haji itu memang kayak mudah tapi ya harus teliti ya. Kalau kita misalkan tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya kan tidak sah. Yang paling penting kan kata Rasul jelas wala yarpus. Ya, satu tidak boleh ropas. Ketika haji jangan ropas. Apa itu ropas? Vulgar. Ya. Apa sih? Ropas itu jorok lah, bukan kata. Jorang lah bahasa Sunda mah. Jorang bahasa Sunda. Apa topik jorang? Ropas itu ya. Hah? Nya itu jolang. Doran. Nah, wala yarpus. Ya, ropas itu gimana saya emang nggak bicara, cuma ningali gitu. Ningali film-film hot gitu. Sama, hilang balanya nggak jadi sih hajinya. Atau dengar gitu ucapan-ucapan orang gitu. Ya, sama, nggak boleh gitu. Ya, gimana kalau dengan istrinya gitu. Biasa ngobrol nanti peletak-peletuk ke istrinya gitu. Sama aja sama istrinya juga kalau masih belum halal. Kecuali sudah tahalul, sudah beres ya itu beda lagi. Gitu. Wala yaskhab-nya, jangan saling mencaci maki. Pasea lah, berantem itu enggak sah tuh hajinya. Gitu. Biasanya kan kalau sedang umroh, sedang tawaf, kan desek-desek tuh kesinggung misalkan marah gitu. Nah, marah gitu. Itu yaskhab kan ya. Apalagi mencaci maki gitu. Hati-hati itu. Nah, jangan yashabnya. Nggak saling ngejek, berantem itu dalam haji mah tidak boleh. Nah, kebanyakan ketika lihat syarat dan rukun di situ, ternyata haji itu kebanyakan yang sosial ya. Coba nih lihat syarat-syaratnya. Bacaannya ada yang diwajibkan nggak? Bacaan tawaf misalkan atau apa? Nggak ada ya. Yang disyaratkan dirukunkan syaratnya kan seperti itu. Jangan menyakiti, jangan membunuh hewan gitu kan. Yang sosial gitu. Jangan mencaci maki, berantem gitu, menjelekan orang lain. Jadi jidal gitu. Itu pokoknya sosial-sosial aja gitu. Makanya wajar ketika dosa yang berhubungan dengan sosial itu dosanya besar sekali. Mencuri potong, gitu ya. Korupsi potong, gitu. Kemudian riba di gimana? Dosanya riba gimana? Itu paling kecil riba itu kan sama dengan jinah dengan orang tua gitu. Itu paling ringan tuh. Itu kan sedikit lah, tapi kan menyakiti orang lainnya gitu. Nah, jadi ternyata dosa yang mendolimi orang lain itu sangat besar ya.
Sehingga wajar ketika Rasul mengatakan sittatu asya'a tukhitul a'mal, sampai ada enam perkara kata Nabi yang bisa melebur amal kalian. Jadi amal kalian itu bisa hangus, bisa hilang ketika kita mengamalkan salah sahiji ini. Salah satunya yang tadi wadolimun, dolim. Ya, makanya kenapa maaf ketika kita menghutangkan, kemudian mengambil keuntungan, itu kenapa disebut riba? Karena dolim. Kenapa dolim? Ya orang sedang butuh lah dimanfaatin. Kan makanya dia pinjam tuh butuh, dimanfaatin oleh kita gitu. Makanya itulah yang disebut riba, itulah yang disebut dosa besar. Dia sedang susah, dipersulit gitu. Tapi kadang-kadang kita juga suka gitu. Oh ternyata gitu. Itu yang mendolimi orang lain tuh lebur amal-amal solehnya gitu. Nah, makanya hati-hati kalau mendolimi orang lain. Sampaikan kata Nabi itu, maaf, ketika kita duduk saja kan nggak boleh menyakiti orang lain gitu. Duduknya ke itu. Atau kata Nabi ketika kita mau kumpul dengan yang lain, jangan sampai badan kita bau gitu. Karena menyakiti yang lain. So, kalau duduk misalnya kesenang ngaji gini, lama tuh sajam, coba deket dengan yang bau, aduh menahannya itu kan. Menahan napasnya itu 1 jam. Rek pinas yang tersinggung orang lain gitu kan. Rek tepinah ngeriput tapi karek pingsan gitu kan. Makanya wajar kata Nabi ketika mau ke masjid itu watahhir thiyabaka, kata Allah ya. Sucikan, bersihkan, baguskan bajumu ketika mau ke masjid gitu. Nah, jadi ke masjid itu harus yang terbaik gitu. Yang terbaik. Nah, jadi yang melebur amal-amal kebaikan itu satu, mendolimi orang lain gitu. Tapi sekarang sudah tidak aneh ya kalau mendolimi orang lain tuh. Ya, contoh misalkan jualan dengan curang gitu ya, itu mendolimi orang lain. Dicampur lah gitu, jeruk yang manis dengan yang kecut, campur gitu, beras dioplos gitu, itu mendolimi orang lain gitu. Sama gitu. Nah itu. Yang kedua utulul amal, yang melebur amal kebaikan itu tulul amal. Tulul amal itu banyak angan-angan. Lobang ngahayal cek orang Sunda mah itulah. Banyak menghayal. Kalau saya kaya, saya mah ada kurang dibangun kabeh lah gitu. Tapi itu kita dari kerja ngayal gitu. Jangan orang Islam tersebut ngayal. Makanya kenapa salah satu diharamkan, salah satu elat ya, salah satu sebabnya judi itu diharamkan itu. Karena orang yang judi itu banyak khayalan. Kalau saya menang, berarti segini, wah saya senang, saya bahagia, saya kaya gitu. Makanya tidak boleh dalam Islam itu seperti itu ya. Judi itu, kenapa khayalan kan judi masuk? Yang judi online atau apa? Judi online teh, judi online kan udah segan mungkin lah nanti mungkin itu terus hayalan. Hanya kenapa dalam Islam itu nggak boleh, haram, kenapa? Itu menghayal, tulul amal namanya, angan-angan gitu, suganwe gitu, kerja enggak gitu. Nah itu yang dibenci ya. Yang kemudian wakilatul hayya, yang ketiga kurang malu, tidak punya malu. Teboga kaera itulah cek orang Sunda mah. Teboga kaera. Nah itu juga akan menghilangkan amal ya. Wakilatil hayya. Termasuk tadi misalkan dalam haji juga kan dijaga sekali gitu. Jaga sekali ucapan kita, tingkah laku kita, tidak boleh seenaknya gitu. Dan kadang-kadang gitu ya, ketika haji itu suka banyak protes gitu, banyak protes deh.
Banyak contoh gini, bayar sama ke pemerintah. Tapi kan jarak suka beda-beda. Hotel beda-beda, kan nggak sama percis gitu. Kenapa sih saya harga sama, tapi saya jauh gitu. Dan pemerintah bingung atau suka semuanya kudu rek didinya braksadayana kan nggak mungkin kan gitu. Nah, makanya ketika kita haji ya ikhlas ya, tapi ikhlas kan lillah saja dimanapun. Sebetulnya kan kalau kita niatnya beribadah, semakin jauh kan semakin besar pahalanya. Ya, semakin al-ujrah bi qadri masaqah kan. Pahala itu semakin repot kita, semakin pahalanya semakin besar. Tapi rata-rata kan kita orang Indonesia terutama ya inginnya teh dekat dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa gitu, Masjid Nabawi gitu, dekat kita inginnya. Ya coba kalau semuanya dekat kan bingung atau pemerintah ngaturnya gitu. Ya otomatis ada yang di sini, ada yang di sini, di sini gitu. Terkadang kan walaupun misalkan bintang 5 gitu atau bintang 3 gitu OTA-nya kadang-kadang beda resikna nawana gitu ya. Ya terimalah gitu. Nah kita mau niatnya gini, ibadah gitu. Udah gitu. Dan masih banyak makan kurang dan seterusnya gitu rek ngadon dahar itu. Ya. Nah gitu ya. Jadi bagusnya kalau haji makan tadi watimul hajja wal umrata lillah. Karena Allah saja. Cirina karena Allah ya tidak lihat yang lain lah, kan kita ibadah lah, lillah aja. Kan? Jadi yang paling utama ketika kita haji atau ibadah apapun lillah. Ya itu karena Allah. Kalau sudah karena Allah enak, nyaman hati itu. Gitu. Muariweuh mua gitu. Kita dikasih imanapun iya takdir Allah gitu ya. Nah yang keempat wahubud dunya. Jadi hubud dunya itu juga melebur amalnya. Hubud dunya, apa itu hubud dunya? Kebalikan dari juhud. Apa juhud? Juhud teh kemarin kita bahas ya juhud. Kebalikan dari hubud dunya. Hubud dunya itu terlalu cinta terhadap dunia. Oh nggak mungkin ada orang nggak cinta dunia. Ya namanya hubud dunya itu kebalikan dari juhud. Ya semuanya perlu dunia ya, tapi kalau cinta terhadap dunia belum tentu sama. Kalau cinta mah ya cinta gitu, sampai melupakan akhirat lah itu hubud dunya mah tuh. Kalau perlu mah ya pastilah di dunia gitu. Wa qasul qalbi, nah ini juga melebur amal teh qasul qalbi, keras hati. Hatinya teh keras. Ya, cirinya banyak. Hesek sujud teh enggak bisa lama sujud teh. Gitu. Inginnya cepat gitu. Kalau dikasih tahu oleh orang lain teh marah, wah gitu. Merasa saya yang paling pintar itu qasul qalbinya, keras hatinya. Wa qasul qalbin itu melebur amalnya. Nah, yang keenamnya al istighal bi uyubil khalqi, terlalu memperhatikan aib orang lain. Dilihat we suka tadi maka haji mah hati-hati ketika haji nya aib orang lain. Nah hanya eta mah jangkung tapi hidung misalkan. Saya teh mah hanya janggotna teh kitu. Nu sabulah beureum sabulah hidung gitu. Jangan gitu. Banyak aib gitu ya. Jangan terlalu komentar ke orang lainnya. Sibuk dengan kesalahan orang lain. Nyebutkan kok naon salat mah teh kitu itu mah teh make amu sibuk we ngalian batur. Jangan dikira nanti Pak, tapi ketika di sana itu salat itu beda-beda Pak. Salat itu beda-beda tuh. Yang ngangkatnya gini, yang nyimpennya gini, macam-macam gitu. Kita telah kasih buku ngalian. Nah, itu bagi itu gitu. Janganlah ketika haji udah masing-masing aja gitu. Kadang-kadang kan ketika banyak itu mah kita sedang udah rapat juga duduk ayo masuk gitu. Ya memang gitu. Ya kita harus sabar untuk melotot gitu. So, kadang-kadang kita udah rapat pisah kita tuh. Geser kan orang-orang berada gitu singgal kan. Ya, tentang melotot tapi ya udah biarin. Kan? Sujud di lenggahan, itu aneh. Kan abdi mah ngerasa dosa hari itu ngerasa dosa dah salat calik. Aya ibu-ibu rusuh benar. Saya ada air di sini kan sedang ini ada air sipun.
kan rusuh pakai perempuan serodot teh ya kana yo cai ngumrag so kubrag teh aduh gitu asa ngerasa dosa itunya ya caina di depan gitu dia jalan ke depan kan kayak di gitu mah jalan tuh ke karep gitu nah gitu ya kita juga nggak sengaja adanya gitu jadi kaget itu gubrok di depan kita gitu. Kena airnya kata jong basuh serodot gitu. Kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa tapi asa. Nah jadi hati-hati ketika kita waktu haji ataupun nggak haji ketika kita tuh sibuknya dengan aib orang lain, mencari kesalahan orang lain. Kalau dalam istilah Al-Quran disebut apa? Mencari-cari kesalahan orang lain teh. Yalah ya apa? Dalam Al-Quran teh apa bahasana teh? Mencari-cari kesalahan orang lain teh. Ya itu mencari kesalahan orang lain gitu, aib orang lain gitu. Kadang-kadang aya kabar naon sih eta? Oh itu. Geus kumaha sih eta? Jadi itu itu teh caraina teh. Oh. Aib. Lain sih eta kawin wae gitu. Nah gitu. Aib orang lain gitu. Komo dina salatnya dia salat gitu. Orang lain teh salah we, semuanya teh kita we yang benar teh kita lah itu juga. Cari kesalahan orang lain. Gimana tuh kalau kiai kan berarti kudu ngasih tahu kesalahan itu mah bukan mencari aib orang lain untuk sayang gitu itu mah membenarkan gitu mah bukan mencari aib ya. Kalau misalkan ada orang yang salah salatnya kata Nabi ya Rasul kata Rasul wahai sahabat coba ulang lagi salatnya kenapa oh itu kurang benar ininya syarat dan rukunnya kasih tahu ya nggak apa-apa. Bukan mencari kesalahan orang lain itu mah gitu tapi memberi pendidikan bahwa itu salah gitu ya beda ya harus bisa membedakan gitu ya iyalah iya maka kan kata Rasul itu sebutkan katakanlah olehmu kebenaran itu walaupun muron walaupun pahit. Artinya dia akan marah lah, dia akan benci ke gitu tuh, sotaulah dan seterusnya. Ya makanya metodenya, caranya. Kan ada tujuan kita itu bagus, mereka tahu, tapi caranya kurang bagus, bisa tersinggung gitu. Jadi tujuan bagus, caranya juga harus bagus gitu. Gimana caranya gitu. Contoh lah misalkan gini, contoh arogansi ya, misalkan jadi imam. Misalkan kan malik ke belakang dulu. Depan gitu. Nah itu kan beda. Tolong diisi dulu yang depan, beda kan? Harap kosong kan? Arogansi kan? Ini keren gitu. Istahu supu pakum, kesempurnaan depan. Aduh keren, kaya ya imam gitu. Gitu. Nah itu kan arogansi kan beda gitu ya misalkan kalau Nabi itu melihat ke belakang itu siap belum melihat ada yang kelihatan mau ke air enggak gitu dan seterusnya gitu supaya nanti bisa memprediksi dia itu mau panjang mau pendek suratnya kelihatan oh ini banyak anak oh berarti harus jangan terlalu panjang nih banyak anak nih gitu jangan dia mau kumakarep gue mau urang gitu kan kadang-kadang maaf ketika sholat kan ada yang sudah udur ya kakinya nggak bisa lama berdiri gitu kan makanya lihat itu sebetulnya bukan menyebutkan istahu supu pakumnya aja gitu maksudnya tetapi melihat kondisi dulu gitu situasi sudah siap belum gitu sholat semuanya gitu kan tapi suka ada gitu ya yang seperti itu. Nah sibuk dengan aib orang lain gitu ya. Lagi dalam haji itu, sebenarnya haji mah biasanya kita sudah tahu sih di tataran manasik ya. Dalam manasik hajinya. Manasik itu aslinya mah sebetulnya mah ibadah ya. Coba dalam apa doa iftitah tuh. Inna sholati wa nusuki teh manasik wa nusuki sama inna sholati sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku
Tapi suka di manaan dan hajiku itu, salatku dan hajiku itu. Padahal itu ibadah ya. Dan nusuk itu ya haji juga ibadah gitu. Tapi di kita disebut manasik gitu, manasik haji atau ilmu-ilmu tentang haji gitu. Nah, salah satunya yang tadi gitu yang disebutkan gitu. Nah, haji. Nah, hati-hati juga haji itu kan ada mikot ya. Mikot itu apa? Mikot itu mikot batas atau ya. Jadi mikot itu ada dua kan, ada mikot jamani, ada mikot makani. Mikot itu ada mikot jamani, ada mikot makani. Kan ada mulai kita haji itu dari mana sih gitu. Niatnya itu disebut mikot makani. Biasanya di kita mah haji itu niatnya itu ketika di kapal sih kelewatan gitu. Makanya kenapa di kita itu pas naik kapal itu biasanya sudah pakai kain ihram dan niat mulai di talbiyah dari di kapal itu. Kenapa? Karena ngelewat tuh. Mikot makaninya enggak masa kapal diam dulu di situ gitu kan. Gitu. Ya dari awal niatnya gitu. Sebetulnya masih jauh, kadang-kadang baru berangkat kita sudah pada niat gitu. Tapi biasanya suka karunya suka ngasih tahu, oh udah deket nih, kira-kira sekarang nih udah deket, niat gitu. Ya, niat itu kan harus pas di situ. Kemudian ada mikotnya mikot jamani, yaitu waktunya harus sudah waktunya. Misalkan kalau belum waktunya niat nggak boleh gitu, niat haji itu. Nah itu hajjan wa umrata lillah nggak bisa kalau belum waktunya gitu mikotnya. Ada mikot, nah, kemudian jumroh ya. Jumroh itu melempar. Kenapa sih ada jumroh gitu? Itu memperingati waktu zaman Nabi Ibrahim ya jumroh itu. Jumroh lempar. Berapa kali ngelempar teh? Ngelempar seberapa kali? 7. 7 apa? 7 batu. Ayo lempar ya seberapa kali? Jumrah itu ada jumrah naon? Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah. Seberapa hari ya jumrah? Aya napar ula dan napar sani kan. Wah ya kudu ditatar deui. Manasik deui gawat. Berapa kali ngelempar? Batunya disuruh ngambil berapa atulah gampang nama. Berarti berapa kali itu? 7 kali berapa hari itu? Bisa ada yang ada 2 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Biasanya di kita ngambilnya 3 hari. Ya. Pertama mah jumratul aqobah dulu biasanya, gitu. Pulang nyambali. Nah. Kenapa sih ada jumroh? Nah itu tuh memperingati Nabi Ibrahim. Nah gitu, memperingati. Kenapa 3 kali jumrohnya? Ada jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah gitu ya. Kenapa 3 kali? Karena ketika Nabi Ibrahim disuruh apa? Kurban, mengorbankan anaknya. Kan digoda Nabi Ibrahim tuh. Balik dagu Nabi Ibrahim. Lempar tuh. Goda lagi ke putranya, lempar lagi itu, goda lagi istrinya, dilempar lagi gitu. 7 kali lemparnya. Jadi niatkan oleh kita ketika jumroh tuh melempar setan, melempar kejelekan setan gitu. Walaupun tidak ada setannya, dayana makana itu gitu, udah itu peringatan aja gitu. Jadi makanya wajar ketika ada orang-orang menyebut wah haji itu teh tahayul. Haji itu apa? Aneh gitu ya. Lempar nanaonan dilempar diambil lagi nanti dilempar lagi. Gitu. Juga main-main gitu ya. Timulan batu gitu eta anu ya tenun tihangnya gitu. Jumrah gitu. Jumrah ya. Lempar itu. Jadi jumrah itu niatkan oleh kita itu melempar itu. Kenapa? Karena digoda terus. Nabi Ibrahim terus digoda, istrinya digoda. Itu setan itu hebatnya gitu. Tidak dapat suaminya, istrinya, anaknya, terus saja gitu inginnya. Itu salah satu hikmah dari jumrah.
Jumroh. Kemudian ada lagi wukuf. Apa wukuf itu? Wukuf itu udah wakaf itu diam, berhenti. Makanya bagusnya wukuf itu bagusnya sih bisa malam sampai malam gitu, nginep gitu wukuf. Tapi sebetulnya cukup di hanya sesaat juga asal waktunya pas itu. Maka diam aja di situ. Dan artinya di situ sebetulnya bukan doanya, bukan dikirnya, tapi wukuf itu diam aja gitu. Kenapa? Kenapa apa hikmahnya adanya wukuf? Terus nggak sah kan kalau haji kalau tidak ada wukuf? Makanya wukuf itu 1 hari kan? Tanggal 9 wukuf itu. Kalau tidak wukuf ya tidak sah semuanya. Gitu. Ya puncaknya wukuf itu. Padahal diam gitu. Sebenarnya apa sih hikmah di situ? Nah, disitulah hikmahnya. Yang orang yang miskin, orang yang kaya, semuanya harus berkumpul di situ. Kain putih semuanya, kemudian diam di situ. Kenapa? Itu memberikan pelajaran kepada kita, ibrah kepada kita bahwa kita suatu saat akan dikumpulkan seluruhnya nanti, bukan hanya haji. Dimulai Nabi Adam tapi yang terakhir meninggal pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Jadi kita lihat, oh ternyata tidak ada yang kaya tidak terlihat yang mana gitu. Tapi sekarang katanya ketika wukuf itu ada AC-nya ya di kemahnya itu di tenda-tendanya itu pakai AC gitu dan seterusnya. Ya silakanlah itu mah. Atau mungkin wati zaman Rasul ada can aya AC na zaman Rasul gitu. Ya silakan gitu kan untuk kenyamanannya. Nah wukuf itu kan diam aja gitu, tafakur itu sebetulnya gitu, ya diam gitu. Tapi kadang-kadang di situ juga orang-orang nggak tafakur, nggak memikirkan akhirat, tuh kain putih, kemudian kita akan dikumpulkan, enggak, hanya diam aja ngobrol gitu sebetulnya gitu, ngopi. Seharusnya kan tafakur gitu, oh, saya akan semuanya akan dikumpulkan. Rokok, udud, ngopi, gitu. Nah, karena seharusnya kan tafakur itu. Nah, itu. Kemudian kan jumroh, hati-hati nanti ketika kita ambil batu, itu tempatnya khusus kan? Di mana itu? Di mana ngambil batunya? Muzdalifah atau di Mina ya. Di Muzdalifah. Sebenarnya kan udah dilempar semuanya itu, ada petugasnya disimpan lagi di situ, Muzdalifah kita ambil lagi, dilempar lagi ke situ. Ya ritualnya. Nah, hati-hatinya teh awas jangan sampai bukan batu gitu. Ya memang kalau di sana itu kan panas, itu mungkin saja udah kering itu disebut rawas ya. Rawas itu kalau dalam bahasa Arab itu rawas itu tai ontan geus garing gitu, namanya rawas itu. Ada orang mah rawas teh enak ya. Rawas gitu. Nah, kalau lempar dengan itu nggak sah tuh nanti. Harus benar-benar batu. Gimana? Saya mah nggak mau ribet gitu. Pak Taufik mah ngambil batunya di sini, nggak ngitung dulu 73. Sah nggak kira-kira Pak Taufik? Ya enggak lah, nggak bisa gitu. Harus di sana gitu. Nggak bisa diambil di dia yang ngerti hese kayak itu. Bisa kebagian, bisa takut nggak kebagian, ya nggak bisa. Nah, kenapa kanyut kunang? Nah, tapi kalau di lingkungan Masjidil Haram gitu kan saya dengar juga ada yang dijual, bukan dijual maksudnya ada yang dijual gitu. Nah, disiapkan, kita nggak ngambil di Mina atau di Muzdalifah. Nah, itu gimana itu? Seharusnya sih memang di Muzdalifah di Mina ya gitu. Itu jangan di luar gitu. Takutnya nggak di luar batas kan gawat gitu, nggak sah juga gitu ya. Ya. Kenapa? Mungkin saja ketika banyak segitu bisa gitu. Tapi kayaknya enggak sih, sekarang udah dipersiapkan gitu. Kalau dulu mencari mungkin, kalau sekarang kan udah dipersiapkan gitu. Hanya harus di situ ya.
Nah, termasuk mabit ya, mabit di Muzdalifah, di Mina jangan disepelekan. Gitu ya, tetap aja itu kan rukunnya, itu wajib tetap aja gitu. Gitu. Ya, jadi gimana kalau kurban? Kurban mah sunnah itu mah. Ya. Nah, termasuk nanti wukuf ya. Wukuf, kemudian itu harus wukuf apa lagi ya gitu. Nah, kemudian di Mina nginep, di Muzdalifah mabit, kemudian jumroh, kemudian apa, tawaf ya. Tawaf itu ada 3 juga ya. Tawaf apa? Tawaf apa namanya teh? Tawaf wada, tawaf apa? Tawaf kudum. Tawaf kudum heula tuh. Tawaf kudum, tawaf apa? Ibadah, tawaf wada gitu. Ada 3 gitu, harus gitu. Nah, ada semuanya. Yang rukunnya yang mana? Tawaf apa? Tawaf apa yang rukun? Yang rukun, yang wajib, yang mana yang wajib? Nah, yang kudu manasik deui tapi. Apa kan nama urang mah rek sunah rek wajib pak ngelaksanakeun deui mesti salah ya gitu. Ya sebetulnya seharusnya sih yang sempurna itu tahu mana yang rukun, mana yang sunnah gitu, harus tahu gitu. Yang wajib itu ibadah ya, yang wajib. Yang itu. Pembimbing aja nanti gimana pembimbingnya? Karena pembimbing mah enggak menyebutkan iya wajib, iya sunnah enggak kan? Laksanakan aja semuanya gitu. Baiklah pokoknya orang melaksanakan we kabeh. Ya. Kalau bacaannya mah sebetulnya itu mah kan sunnah semuanya juga. Yang penting mah prakteknya aja gitu, yang benar gitu, niatnya luruskan niat gitu. Gimana kalau misalkan kan tawaf itu harus suci dari hadas ya, hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan sampai saat ini kan disatukan lah tawaf itu antara laki-laki dan perempuan gitu. Laki-laki nggak pakai ini kan sebelah gitu, misalkan sedang ihram, kenalah tuh. Kenalah kita bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, batal tuh tah? Batal nggak tawafnya? Wudunya? Enggak. Batal nggak? Ya batal lah gitu, bersentuhan kulit laki-laki mah. Nah tapi di situ ada sebagian madhab yang membolehkan ketika tidak ada syahwat gitu. Nah, ya makanya disitulah kita, ternyata kita juga kadang-kadang pakai madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i gitu. Iya kondisional gitu. Coba bayangkan. Lah? Enggaknya tergantung yang disentuhnya. Kalau yang dari apa namanya Pakistan, Bosnia gitu mah. Geus kabaca geus. Geus ka mana arahna geus kabaca geus. Geus kabaca teh mimiti gimana. Iya. Ya, tapi sedang kita mah insyaallah enggak ya, sedang itu. Nah, jadi haji. Ya, kentut nah iyalah gitu, udah enggak itu, gitu. Tapi ada gitu yang kentut, ada wae meureunnya nu gitu. Kacipta nu bosotnya. Tapi disuruhnya tayamum. Tayamum ge batal, ada tetap batal. Kalau kan ibu-ibu Pak, ibu-ibu dari kampung kadang-kadang pipisnya di mana we? Betul. Jadi karena mungkin ke hamam ke Jauh. WC keluar, harus masuk lagi susah. Siun. Ya seperti di pelataran itu pipis. Orang mana? Orang Indonesia, monyo. Ningali Pak Ujan. Ningali. Jackson. Kalau atau gini Pak, kadang-kadang tuh tempat wudhu untuk perempuan. Jadi ibu-ibu tuh pipis, wudhu di situ lagi. Susah kalau hamamnya di luar, hamam di luar, lagian di luar tuh bukan di
bukan naik kita. Iya, iya. Turun Iya. bisa lantai 3, lantai 4. Iya. Yang tidak tahu jalan tersesat. Tersesat. Harus bareng. Iya. Gimana kalau seperti itu misalkan? Nah itu dalilnya kan madarat ya. Paman itu khaira bagina wala adin pala isma alai. Ketika madarat, ya ketika madarat itu yang tadinya tidak boleh jadi bisa jadi boleh. Ya, contoh misalkan kentut, si ibu-ibu misalkan kalau keluar saya wah siun kemana siun gitu. Ya udah teruskan aja itu bisa jadi madarat gitu. Ya. Dah itu tuh mau pakai pempes gitu tetep ya. Oh, pipis. Tetep ya, kan pakai pempes ke pipis mah pipis beneran. Oh, tetep aja batal. Biar nggak sembarangan. Oh, enggak. Bawa air kencing. Kalau dia mau bimbingnya Siap, itu siap. tayamu. Tayamu pakai punggungnya temennya. Biasanya gitu. Karena kan rupanya keluar kan Susah. jauh kan susah. Disemprot itu. Kan ada yang buat muka gitu semprot itu tayamunya gitu. Kalau gini, kalau ibadah itu sebetulnya dalam fikih itu kalau ibadah itu tahkum bidawahir. Kalau ibadah itu harus yang dohir. Dohirnya kira-kira di punggung ada debu, nggak dohirnya ya? Kan nggak kelihatan ada atau tidaknya itu sebetulnya sulit juga disebut sahnya. Karena kalau harus dohir kan, yang dijadikan alatnya harus dohir. Kalau misalkan tidak dohir, maaf, misalkan tidak dohir. Sekarang secara ilmiah, ini sini ada udara kan? Udara mengandung apa? Air. Pakai aja wudhu, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak dohir gitu. Sama, ada debu nggak di sini? Ada. Bisa nggak bisa. Ini, walaupun misalkan ini pasti ada debu, ada nggak kelihatan nggak? Itu fakum bidawahir ketika dalam fikih ya, itu tidak disebut sah tayamumnya. Kenapa? Mana dohirnya? Ada nggak debunya? Gitu. Walaupun cek logika, wah pasti ada debu. Ya pasti, tapi mana dohirnya? Gitu, harus dohir. Gitu. Kita juga diajarin pakai ini kan buat air spray itu. Kadang pakai muka gitu ya. Nah, dia bisa wudhu dari situ. Nah, kalau wudhu itu kan membasuh. Kalau itu mengusap. Ya ini kumpulin dulu. Ya kalau membasuh itu kan ngalir aja teman basuh mah ngengenang. Hah? Darurat ya darurat lah tadi oke ya darurat. Nggak bisa bawa ember. Iya. Waktu manasik ya Pak Ustaz, Ya. dijelaskan cara wudhu dengan air aqua. Nah, kalau dengan aqua bisa jadi ngucur, yang penting ngucur. Gitu. Kalau di kesempatan itu kan enggak ngucur. Kan kalau ini mah sedikit dengan gini bisa ngucur. Wajibkan bawa semprotan air kan? Semprotan. Tidak mah harus basah lah, bukan Iya. hancur lah gitu. Ya, makanya boleh sebetulnya kita misalkan kalau darurat itu apapun nggak yang tadinya nggak boleh jadi boleh lah kalau darurat mah gitu apapun gitu ya. Ya makanya kita banyak ya ini ijtihad ya atau penelitian sekarang ini boleh, kalau dulu mah kan nggak ada, kalau sekarang kan saking banyaknya yang haji kan susah gitu. Apalagi sekarang kan waduh gitu ibu-ibu makan bingung gitu ya. Mengenai mazhab, saya pernah dengar kalau salah dari Ustaz Abdul Somad, itu campur-campur mazhab itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh itu talpik nggak boleh itu. Talpik itu mencampur-campur tapi bukan karena keadaan darurat, bukan, tetapi ingin yang enaknya, cari yang enaknya, cari misalkan oh ini mah enaknya gini, contoh gini lah. Cari enaknya. Ya, cari enaknya. Kita contohnya, kalau misalkan pembatalannya ngambil pembatalan Imam Hanafi. Kalau wudhunya, misalkan wudhu Imam Syafi'i, misalkan gitu. Nah, itu diambil yang enaknya yang mana sih gitu. Nah, itu talfik namanya. Nah, yang tidak boleh itu talfik kalau misalkan sedang darurat gitu, gimana tuh gitu. Yang sedang darurat gitunya. Nah, jadi yang tidak boleh itu. Yang taklid saja tidak boleh, apalagi talfik. Taklid itu ngikut taklid buta gitu. Ngikut tapi tidak tahu
dalil tidak tahu apa gitu. Oh ini mah seharusnya kan, oh ini mah dalilnya saya cocok dengan imam ini gitu. Kenapa? Karena ini dalilnya lebih sahih, lebih rajih dan seterusnya. Pemahaman saya cocok, nah itu bagus. Gitu. Jadi kalau talpik kayak tadi itu enaknya aja gitu diambil. Kan banyak sekarang juga tidak mau bermadhab padahal sebetulnya nggak mungkin tidak bermadhab. Gitu. Saya mah madhabnya nggak bermadhab. Ikut siapa? Saya mah ikut golongan ini. Siapa yang mendirikannya? Si Anu. Oh berarti madhab eta. Madhab eta. Ada pendirinya. Akan yang pendirinya gitu. Kan nurutan kadinya. Ain nurutan itu namanya madhab kan gitu. Hanya nggak mau ke madhab yang 4 gitu. Madhabnya malah baru. Misalkan kita punya imam ya, imam. Oh saya mengikuti imam Samudra misalkan. Berarti madhabnya Imam Samudra. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lagi silakan pertanyaan.